kasih banyak pandangan. Dan kemudian akan menjadikan kita tambah bingung. Sebenarnya mana yang harus saya lakukan? Tapi ketika Tuhan izinkan terjadi kehilangan di sekeliling saudara. Dan engkau dapati mungkin hanya engkau seorang diri sedang berjuang. Tuhan mau engkau cari Tuhan di musim itu, di momen itu. Supaya Tuhan bisa memberikan engkau petunjuk, pewahyuan, tuntunan. Supaya engkau hanya dengar suara Tuhan saja. Lalu ketika ada pewahyuan, saudara akan tahu ini panggilan saya. Ini jalan yang saya harus lalui. Amin. Terus kemudian kalau ini adalah perjalanan kita untuk Tuhan bawa kita menjadi investor. Kalau yang pertama tadi Tuhan akan membawa kita masuk dalam musim baru, musim kuasa. Yang kedua Tuhan akan menyingkirkan penyediaan untuk membawa kelimpahan bagi setiap kita. Ketika Israel, Tuhan persiapkan masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Dari menu mereka dihapus mana. Jadi mana dihapus dari menu orang Israel. Ada kalanya dalam kehidupan kita, kita akan dihapuskan penyediaan Tuhan. Aduh tadinya ini sudah bagus, saya kerja ini bagus loh, profitnya bagus. Tiba-tiba macet, tiba-tiba mandek, gak ada angin, gak ada hujan. Kayaknya ini mau musim kemerdekaan, harus ganti yang berwarna merah dan putih. Gak begitu ya. Nah, tadinya jualan yang warna hijau dan kuning, kayaknya harus merah dan putih. Saudara, bukan soal itu. Terkadang memang Tuhan hapus itu bukan karena saudara lagi diserang setan atau pesaing saudara banyak. Saudara ya. Tapi memang saudara ketika Yosua juga ingin memasuki tanah Kanaan. Kehilangan terberat Yosua adalah Musa. Apa yang kadang hal terberat yang kita harus hadapi adalah apa yang Tuhan sudah sediakan di musim sebelumnya. Kita udah terlalu nyaman dengan penyediaan tersebut. Tuhan harus ambil. Tuhan harus ambil Musa supaya Yosua tahu apa yang harus dia kerjakan. Kalau ada Musa dia akan bilang, oh Musa aja. Oh Musa aja. Semua akan dilemparkan ke Musa. Berapa banyak kita suka melemparkan itu kepada Musa. Ya, kalau Tuhan kasih tanggung jawab gitu kan. Ada orang kita harus layani. Oh hubungi Pak Gembala aja. Dia lebih tahu. Padahal Tuhan sedang latih saudara. Untuk gimana caranya jadi berkat buat orang lain. Mungkin pengalaman saudara, kegagalan saudara di masa lalu, inspirasi dari cerita hidup saudara, itu dibutuhkan orang itu. Tapi kita kadung bilang, oh jangan cari saya. Pak Gembala lebih tahu, Ibu Gembala lebih tahu. Nanti Ibu Gembala bilang, cari Tuhan, Tuhan lebih tahu. Baru tahu rasa kita semua ya. Ya kan? Jangan suka lempar-lempar batu ya. Nanti orang yang dilempari, dia gak punya pewahyuan. Lalu nanti malah salah momen saudara ya. Kalau Tuhan izinkan dia terkoneksi, terhubung dengan saudara. Berarti ada sesuatu yang spesial. Yang Tuhan sudah taruh di hidup saudara yang menjadi pengurapanmu untuk engkau bagi. Jadi jangan lempar-lemparan Bapak Ibu ya. Supaya apa? Jemaat ini jadi dewasa. Tahu bagaimana cara melayani. Lalu saudara apa lagi? Tuhan mengambil mana. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa kita ada bukan demi mana. Bukan demi susu atau madu. Tetapi saudara, Tuhan mau memperlihatkan kepada kita bahwa ada terobosan. Sekalipun mungkin hari ini engkau merasa bagaimana caranya. Aku ini seorang diri. Orang-orang yang biasanya kasih saya pandangan, orang-orang yang biasanya saya sandarkan ya, nasihatnya sudah gak ada. Bagaimana? Tuhan mau bahwa hanya dengan engkau dan Tuhan, engkau bahkan bisa lebih luar biasa saudara. Untuk mencapai apa yang tadinya engkau pikir bahkan mustahil. Jadi ketika Tuhan bekerja, saudara tidak akan pernah memulai satu bisnis sampai Anda kehilangan mana. Banyak orang hari-hari ini kalau boleh cerita, bagaimana saudara bisa berhasil di bisnis saudara. Bukankah karena saudara kadangkala orang begitu terjepit hidupnya. Karena mungkin dulu terlalu miskin, sampai kemudian saudara saya ingat satu pengusaha, dia datang dari luar pulau ke Surabaya. Dia cerita bagaimana dia tidur di emperan kereta api, dia tidur di emper-emper toko karena miskin, gak punya modal, saudara, gak punya duit, begitulah. Ya, lalu saudara, dia sering pergi ke toko-toko elektronik, dia ambil brosur-brosurnya toko itu, dia pasarkan di jalan-jalan. Ini Pak ada produk ini, mau beli enggak? Lalu kalau ada orang bilang, oh iya saya mau ini.
Dia pergi ke toko itu dan bilang begini, barang ini ada enggak? Lalu saudara, oh ada. Jadi dia up harganya, lalu dia kirimkan ke orang yang mau tadi saudara. Jadi dia jualan lewat brosur, enggak perlu modal ya. Jadi dia itu kayak sales toko tanpa, bukan sales yang saya. Dari dia sendiri berinisiatif untuk bagaimana caranya supaya dia dapat duit gitu loh, yang halal ya. Jangan dapat duit yang gak halal ya. Lalu saudara, dari situ karena dia begitu ulet bekerja, dia ketemu dengan destiny helpernya. Itu satu pemilik elektronik terbesar waktu itu yang dan sangat mendunia merek itu kalau saudara tahu pastinya, ya. Lalu saudara dia ditawarkan, kamu ikut saya aja karena dia lihat orang ini pekerja keras. Lalu akhirnya orang ini di-hire saudara dari jabatan yang sangat rendah. Sampai akhirnya hari ini dia sudah punya perusahaan kira-kira ada 50 lebih. Dari situ saudara. Jadi terkadang Tuhan mengambil penyediaan sampai kita itu cari cara bagaimana otak kita bekerja. Rupanya saudara, otak kita ini kalau ada dalam penderitaan, dia akan membentuk saraf-saraf baru untuk cari jalan sehingga orang ini tiba-tiba keluar kreativitasnya. Waktu keluar kreativitasnya saudara, dia akan mengalami yang namanya ada hormon dopamin keluar dari dirinya. Bukan karena hidupnya udah baik-baik saja, tetapi kemudian ada suatu kepercayaan diri yang timbul, ada suatu sukacita karena dia berhasil melewati yang namanya kegagalan. Rasa tertekan, rasa kesulitan, tiba-tiba dia menemukan cara keluar dari situ. Di situ kemudian saudara dia menjadi orang yang ide-ide kreativitas kemudian bermunculan satu demi satu. Jadi ingat Bapak Ibu, di dalam tekanan dan penderitaan itu kadang cara Tuhan untuk buka jalan di depan kita. Cara Tuhan untuk memunculkan ide, untuk meng-on-kan saudara potensi diri saudara. Banyak kali kita nggak tahu potensi kita sampai kita ditekan, sampai kita ada di dalam kesulitan, kita nggak punya apa-apa lagi. Orang yang kita harapkan yang biasanya memberkati saudara, mereka nggak pernah tergerak satu orang pun saudara. Nggak ada lagi yang tergerak untuk memberkati saudara. Tuhan kadang ambil itu semua penyediaan supaya Tuhan bisa buat terobosan bagi masa depanmu. Dan terobosan itu harus keluar dari dalam diri saudara. Amin. Ketika terobosan keluar dari diri saudara, karena engkau sudah berhasil melakukan firman Tuhan. Kemudian saudara apa lagi? Anda tidak akan pernah melangkah pada janji Tuhan sampai Anda mengalami kehilangan-kehilangan dalam hidupmu. Jadi kalau kita sedang mengalami kehilangan hari ini, Tuhan menghapus mana, Tuhan mengambil penyediaan karena supaya Tuhan menyiapkan kita berjalan dalam kuasa dan supaya kita bisa melihat bahwa semua nubuatan dan janji Allah tergenapi dalam hidup saudara semuanya. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga yang terakhir, Anda tidak bisa menaklukkan jika Anda tidak dikuduskan. Jadi seorang conqueror saudara hanya bisa menaklukkan sesuatu kalau Anda dikuduskan. Ya, ada dua orang saudara di dalam Yosua pasal 5 dan Yosua pasal 6 dan Yosua pasal 7 yang gak usah baca, saya cerita aja ya. Saudara percaya kan sama saya? Ya kan? Nah saya sudah persiapan. Jadi pasti ini sedikit banyak saya ambil garis besarnya aja. Jadi ada dua orang yang menyembunyikan dua hal dengan hasil yang berbeda. Kekudusan itu gak boleh ada yang disembunyikan. Gak boleh ada namanya hidden life dalam hidup kita. Ya. Yang satu bernama Rahab, yang satu bernama Akan. Saudara ketika Akan ini di zaman Yosua, mereka bertempur saudara melawan kota Ai. Satu kali saudara, lalu mereka terpukul kalah begitu rupa sampai Yosua menjadi malu saudara. Dan dia datang berdoa sama Tuhan, dia bilang dia merasa sakit hati dengan peristiwa itu. Dia bilang Tuhan kan engkau janji kami mengalami kemenangan kemanapun kami pergi. Lalu sampai dia bersujud di hadapan Tuhan, minta saudara keadilan di hadapan Tuhan. Lalu saudara Tuhan bilang begini, sudah kamu gak usah bersujud sampai sebegitunya. Kamu sekarang berdiri karena ada seorang yang telah tidak menjaga kekudusan. Barang yang dilarang mereka ambil, barang tumpas, dia ambil dan dia sembunyikan di bawah tanah. Lalu saudara mereka adakan undian, ditemukanlah Akan. Ternyata dia mengambil barang-barang emas,
jubah yang mewah, dia sembunyikan karena dia pikir ini mahal. Wah, saya kebetulan gak punya, saya mau simpan, kan gak mungkin orang tahu. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan Maha tahu. Apa yang kita sembunyikan itu akan menjadi kenajisan, dan ketidakkudusan akan membuat kita tertunda atau bahkan gagal sampai kepada janji Tuhan. Lalu saudara didapati, dan ketika diketahui akanlah penyebabnya, hari itu dia dirajam dengan batu, meninggal saat keluarganya. Tewas. Saudara, kalau hati kita ini suka terikat pada harta benda. Lalu kalau kita dalam hubungan suami istri, ada abang, ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang. Wah, sudah tidak menjaga kekudusan loh itu Bapak Ibu ya. Karena kita udah menempatkan uang di atas hubungan kasih pernikahan. Ada hubungan suami istri sudah jadi transaksi sekarang ya. Ada uang ya, pelayanan bagus. Enggak ada uang, tidak ada pelayanan. Ya kan? Ini sudah jadi kacau di dalam kasih saudara. Dan ini akan menjadi satu berhala yang nanti Tuhan akan temukan. Bisa jadi hal-hal yang kita pikir ini remeh. Ya, hal-hal yang kita pikir ini wajar. Karena saudara mungkin saudara tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Pilihan atau berespon seperti itu pasti kan ada alasannya. Dan alasan itu pasti masuk akal. Tetapi semasuk-masuk akalnya kita, kalau enggak sesuai standar, dianggap tidak kudus sama Tuhan. Dan apa saja yang kita sembunyikan di hati kita dan pikiran kita, itu akan menjadi penghalang Tuhan bawa kita kepada janjinya. Jadi ketika akan menyembunyikan saudara, dia dikutuk, bahkan sampai mati. Tapi ada satu yang menyembunyikan mata-mata Israel. Siapa dia? Rahab. Dia dikatakan seorang pesundal saudara. Tapi karena dia mendengar Tuhan dan dia takut akan Tuhan. Hari itu Yosua mengirim orang untuk mengintai Yeriko. Karena Yeriko mau ditaklukkan sama mereka. Saudara, dia sembunyikan pengintai itu di soto rumahnya. Dikejar sama Raja Yeriko. Dia bilang, oh saya tadi datang sih tapi udah pergi. Padahal dia sembunyikan. Tapi karena dia menyembunyikan pengintai itu, dia dan keluarganya diselamatkan dari pembantaian. Bapak Ibu, jangan sampai ada yang kita sembunyikan dalam hidup kita. Ya, ada kalau mungkin Rahab bicara tentang dia menyembunyikan tetapi karena dia takut akan Tuhan. Ya, itu peristiwa yang berbeda. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti Akan. Lalu kemudian kita bukannya mengalami janji Tuhan tapi malah kita mati sia-sia saudara. Nah, ini yang harus kita benar-benar lihat bahwa kadang Tuhan itu memberi kita hari ini celah antara waktu kita berbuat dosa dan skandal. Supaya saudara menjadi kesempatan kita untuk bertobat. Menyingkirkan barang-barang najis dan kemudian kita mulai mengakui dosa. Kenapa? Jangan sampai saudara hanya karena dosa kecil. Hanya karena itu menyenangkan hatimu dan kemudian engkau menyerahkan masa depanmu hancur gara-gara dosa kecil itu. Mari kita pakai logika kita kalau kita orang bisnis. Kita lebih baik berkorban untuk hal yang kecil daripada kita melepaskan hal besar. Iya kan Bapak Ibu ya? Nah, kadang dosa kecil kita pertahankan tapi kita biarkan berkat yang besar yang Tuhan sudah siapkan itu hilang begitu saja. Nah, ini tipu daya setan. Kadang juga saudara, Tuhan membiarkan hal-hal baik yang kita lakukan tidak segera berubah menjadi mujizat. Mengapa? Karena dia sedang membangun. Karena dia mau supaya terjadi pengembangan karakter di dalam kita. Supaya apa ketika kesuksesan datang kemudian. Itu tidak akan membuat kita jadi sombong. Itu tidak akan menghancurkan kita. Karena banyak orang ketika mereka mulai diberkati. Udah mulai aneh-aneh. Ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu bilang begini. Saya loh sudah baca Alkitab, udah berdoa, puasa, rutin lagi. Saya sudah kasih persembahan, udah bantu orang-orang susah. Tapi kenapa kok gak ada terobosan ya? Saudara harus lihat. Ini mungkin Tuhan sedang membuat satu pembentukan dalam hidup saudara. Tuhan sedang meminta supaya ada karakter ilahi yang keluar dalam hidup saudara. Karena suatu perkara besar akan dipercayakan kepada saudara. Itu membutuhkan roh takut akan Tuhan. Membutuhkan karakter yang teruji. Supaya jangan itu kelak jadi kutuk. Berkat bisa jadi kutuk kalau kita tidak mempersiapkan diri. Amin Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir. Apa yang Anda mendapat? Kalau Anda mendapatkan apa yang Anda perjuangkan, Anda hanya mendapatkan apa yang Anda perjuangkan, bukan apa yang Anda janjikan. Jadi saudara, ketika Tuhan memberikan kepada
kita kepada Israel satu wilayah. Saudara lihat, kalau saudara baca benar-benar, tidak ada satu inci wilayah yang Tuhan kasih kepada orang Israel tanpa mereka membunuh musuhnya. Jadi terkadang ada korban darah. Bisa bicara juga bagaimana kita kalau mau mengalami menaklukkan satu wilayah. Kita harus benar-benar mengalami yang namanya pikul salib, sangkal diri, saudara. Itu bisa berdarah-darah, saudara. Amin. Ya. Kalau ego kita kena itu bisa berdarah. Ya. Lalu apa saudara? Kita menyalibkan kedagingan kita. Itu akan membuat kita itu Tuhan berikan kita wilayah otoritas. Setiap kemenangan terhadap kedagingan dan hawa nafsu kita, itu akan memberikan kepada kita wilayah-wilayah baru. Wilayah-wilayah pengaruh baru, otoritas dan kuasa diberikan kepada kita. Nah, waktu saudara, orang Israel kemudian memenangkan hal tersebut, mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian, mereka mulai mengelola tanahnya. Seperti yang dikatakan Yosua 5 tadi, mereka yang sudah bersunat, mereka sudah dihapus menu mana daripada hidup mereka. Sekarang mereka diberi kuasa mengelola tanah. Tanah tidak lagi menjadi besi buat mereka. Langit tidak menjadi tembaga. Dan mulai hari itu dicatat Alkitab. Mereka makan dari hasil tanahnya. Dan mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Sampai hari ini. Amin. Berapa banyak saudara kita pakai barang-barang teknologi canggih buatan orang-orang Yahudi, saudara. Karena Tuhan benar-benar memakai mereka menjadi orang-orang luar biasa. Saya panggil para pemusik. Saudaraku, saya mau bilang sama kita semua. Tuhan persiapkan kita menjadi orang-orang investor. Ya, untuk apa? Mungkin hari ini kamu melihat, Bapak Ibu melihat bisnis saya kok masih kecil. Ingat, ketika Tuhan membawa kita takut akan Tuhan, mencintai firman-Nya, menjadikan itu segalanya menjadi prioritas utama kita, menjadi hukum bagi jalan-jalan kita. Maka kita akan melihat Tuhan akan mulai buka jalan. Tuhan akan mulai buka jalan di depan kita. Ketika kemarin kami berdoa saudara, Tuhan memberikan satu pewahyuan. Mari orang-orang percaya punya mental seperti ini. Kebanyakan kita tuh kalau punya keinginan sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berkati ini gak usah banyak-banyak Tuhan. Kalau ini aja bisa goal itu bersyukur. Saudara, kalau Tuhan pakai kita jadi investor, Tuhan tuh gak kasih setengah-setengah. Kebanyakan kita dapat setengah-setengah karena kita gak punya cukup iman. Karena kita gak tertanam di dalam firman. Tuhan bilang, kalau kamu minta kepada Tuhan, minta apa saja kan Tuhan bilang, jangan minta setengah-setengah. Orang yang minta setengah-setengah karena imannya setengah-setengah. Kenapa? Karena tadi Ulangan 28 bilang, kalau kamu mendengarkan firmanku sungguh-sungguh, aku akan memberkati engkau, bahkan mengangkat engkau di segala bangsa. Ketika Tuhan membawa orang Israel mengelola tanahnya, mereka menghasilkan hari ini tanah pertanian mereka yang terbaik, menghasilkan buah-buahan, saudara. Berbeda dengan negara-negara tetangganya, Bapak Ibu sudah tahu. Bagaimana mereka itu bekerja karena mereka pegang janji Tuhan ini. Mereka lakukan, saudara, dan itu yang terjadi. Dan saya berdoa supaya hari ini Tuhan membangkitkan investor-investor di tempat ini. Orang-orang yang punya mental memprioritaskan Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini modalmu kecil, bahkan mungkin gak punya modal. Ketika Tuhan bergerak di tempat di mana hatimu udah berubah, udah disunat, udah meninggalkan ikatan dengan masa lalu, meninggalkan ikatan dengan kesedihanmu, bahkan dengan kesuksesan masa lalumu. Engkau sudah berdamai dengan hatimu, Tuhan, oke, saya mau melanjutkan hidupku. Saya mau melihat janji Tuhan. Mungkin hari ini engkau melihat usaha yang kamu bangun juga mungkin mengalami kerugian. Ingat, di situ supaya engkau mencari Tuhan. Karena engkau dipanggil bukan hanya untuk bangun usaha dan untung. Ada suatu terobosan lebih besar yang Tuhan mau sediakan. Kadangkala di saat engkau tahu bagaimana berespon terhadap kerugian tersebut. Di saat engkau minus, Tuhan mau lihat bagaimana cara engkau merespon minus itu. Karena ketika beresponmu sesuai firman, saya yakin setelah itu akan datang terobosan. Harus tanamkan di pikiran kita kerugian atau mungkin kehilangan kita, itu adalah benih investasi. Harga yang kita bayar. Dan pastikan respon kita benar.
sesuai firman Tuhan, maka kita akan melihat semua itu akan terbaca sebagai investasi lagi, bukan sebagai kerugian. Tiba-tiba Bapak Ibu akan melihat, wow, luar biasa terjadi. Saya punya teman Bapak Ibu ya, saya pernah cerita, dia kemudian mengampuni satu pegawainya yang mendatangkan kerugian puluhan juta buat dia. Lalu terakhir ketika dia liburan ke sini, ternyata pegawai itu berulah lagi. Dia sebar fitnah di antara karyawan untuk berhenti kerja. Lalu dia berniat untuk menggulingkan perusahaan itu. Dan saudara, dia menggelapkan uang lagi saudara, lebih banyak. Lalu saudara, apa yang terjadi? Karena itu sudah meresahkan, teman saya ini panggil pengacara dan intel saudara. Selidiki dia dan kemudian dia dipolisikan. Begitu ya, untuk memberi efek jerah. Harusnya ditahan 21 hari, tetapi dia mendapat pewahyuan dari Tuhan. Bahwa kadangkala Tuhan mengizinkan hal-hal buruk itu. Karena Tuhan sedang mempersiapkan dia masuk dalam musim yang baru. Akhirnya di hari keempat dia keluarkan orang itu. Dia belikan tiket pesawat karena dia dari luar pulau. Dia pulangkan, dia masih kasih lagi uang sangu. Sampai polisi bilang begini, aduh Cik kok Cik baik saudara ya. Dia bilang begitu si polisinya. Kok baik sekali, ini orang aja udah dikeluarin udah syukur. Tapi dia masih beliin tiket. Dia gak minta ganti uang yang dia gelapkan. Dia kembalikan, masih kasih uang sangu untuk transport. Kenapa? Karena dia berhasil melihat satu pewahyuan bahwa ini adalah benih. Karena dia udah ngalami bolak-balik. Rupanya itu benih, dia selalu ngalami saudara terobosan lebih besar dari apa yang dia ngalami sebagai kerugian. Saya gak bilang kepada Bapak Ibu untuk mengejar keuntungan, tidak. Tapi saya mau supaya kita sadar di dalam proses kerugian itu kita tempatkan Tuhan. Supaya kita gak sakit hati dan kecewa. Terkadang setan juga mau datangkan itu supaya menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jangan sampai Bapak Ibu tertipu. Lepaskan pengampunan. Ambil keputusan berdasarkan kasih. Karena mengutamakan Tuhan. Karena kita sadar orang-orang percaya. Kita gagal, kita putus asa, kita rugi. Itu semua investasi. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang tadi. Terhubung denganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya Yesus. Ku terhubung denganmu. Thank you Jesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya ingin undang Bapak Ibu untuk berdiri. Terutama Bapak Ibu yang mungkin sedang dalam kesedihan. Atau engkau mengalami kecewa, sakit hati, pernah ditipu. Engkau dikecewakan, kepercayaanmu tidak digunakan seperti yang kamu harapkan. Dan sejak itu bisnismu juga tidak berjalan baik. Gak apa-apa, mungkin cuma 1-2 orang boleh berdiri. Saya cuma berdoa dari tempat ini. Saudara gak perlu maju. Dan saudara itu tanpa saudara sadari menjadi trauma. Tuhan gak bisa bergerak kalau masih ada trauma di dalam hatimu. Kalau engkau masih kecewa dengan suatu peristiwa di masa lalu, saudara boleh bangkit berdiri. Jangan malu, kita keluarga. Amin. Ketika Tuhan bergerak, Tuhan ingatkan ini karena Tuhan mau bergerak buat Bapak Ibu yang berdiri. Terima kasih Roh Kudus. Saudara boleh taruh tangan di hati saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap luka hati yang mereka alami. Waktu mereka dihianati, mereka mungkin ditipu orang-orang yang mereka percaya.
Mereka mungkin Tuhan disalahgunakan, bahkan kepercayaan yang mereka berikan. Dan orang-orang tidak bertanggung jawab atas kebaikan yang sudah mereka berikan. Kalau Tuhan di masa lalu mereka mengalami luka itu dan kadang menjadi trauma. Sehingga kadang itu juga menjadi suatu penghalang ketika mereka akan memutuskan untuk membangun relasi bisnis di masa yang berjalan atau di masa yang akan datang. Ada suatu ketakutan di hati mereka. Tuhan, aku berdoa, Tuhan lepaskan mereka dari setiap trauma hati. Tuhan lepaskan mereka, Tuhan. Patahan-patahan yang menjadi luka di dalam diri mereka, Tuhan. Bapak dan Ibu yang berdiri ini, Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau sembuhkan oleh darah penebusan-Mu, Tuhan. Ketika Tuhan jamah hati mereka, Tuhan berikan mereka hati yang baru. Seperti ketika Engkau membiarkan Yosua menyunat orang-orang generasi baru itu, Tuhan, untuk dibawa kepada penggenapan nubuatan atas mereka. Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu ampuni mereka. Ampuni setiap orang yang sudah menyakiti, berkhianat terhadap-Mu. Lepaskan berkat, karena standar firman Tuhan berkata, berkati musuhmu. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Maka Tuhan akan membebaskan engkau siang hari ini. Dan aku berdoa setiap nubuatan atasmu, setiap panggilan atasmu, setiap keberhasilan, keberuntungan yang Tuhan janjikan atasmu, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan lagi melihat musim yang kering. Engkau tidak akan melihat lagi kebangkrutan. Tuhan memberkati engkau dimulai dari hatimu yang mengasihi dan mengampuni. Tuhan buka jalan bagi terobosanmu. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Engkau akan berdiri menjadi investor. Tidak hanya soal materi, tapi engkau akan menjadi inspirasi. Menginvestasi pengalaman, kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Saya undang berdiri juga Bapak Ibu yang mungkin ada di marketplace. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang ada di marketplace bisa bangkit berdiri. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua, apa yang kau kerjakan hari ini, tangan Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang merespon firman-Mu pada pagi hari ini. Setiap mereka yang berdiri Tuhan, biar terjadi Tuhan apa yang menjadi ayat di dalam Ulangan pasal 28 dari 1 sampai 12 terjadi atas setiap orang Tuhan. Pada waktu mereka menjadikan Tuhan, mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup mereka sehari-hari, Tuhan datangkan Tuhan langit yang terbuka, yaitu kelimpahan atas mereka, dan tanah yang subur, hujan yang menyuburi Tuhan tanah mereka, sehingga yang mereka kerjakan menjadi berhasil, menjadi beruntung. Dan biar mereka Tuhan boleh berjalan sebagai investor. Mereka tidak akan lagi meminjam, tapi memberi pinjaman di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap jalan yang buntu, yang tertutup, hari ini mungkin mereka mengalami kerugian, omset yang kecil, bahkan kadang tidak Tuhan mencukupi. Tuhan, biar saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan bukakan perbendaharaan, yaitu langit Tuhan atas mereka, sehingga mereka boleh melihat Tuhan bawa mereka ketika mereka berespon benar terhadap segala situasi buruk mereka. Tuhan bawa mereka kepada terobosan untuk take dominion di dalam nama Yesus terjadi atas mereka Tuhan. Tuhan seberangkan mereka ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan nubuatkan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Saya undang semua jemaat kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur berkati setiap jemaat. Mereka yang sakit. Mereka Tuhan yang mungkin berbeban berat. Mereka Tuhan yang dalam keadaan susah hati, mengalami luka-luka, trauma-trauma masa lalu. Tuhan bebaskan, Tuhan sembuhkan saat ini di dalam nama Yesus. Mereka yang mulai tawar hati, kering Tuhan, hubungan-hubungan suami istri yang tidak lagi harmonis, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, biar saat ini Tuhan firman-Mu menyunat hati setiap orang, sehingga mereka tahu hari ini mereka harus bangun kasih sebagai prioritas dalam hidup mereka. Kebenaran firman Allah menjadi prioritas, sehingga sekalipun keadaan situasi tidak menyenangkan, ketika mereka berpikir firman, mereka dapat mengatasi masalah mereka. Mereka dapat mengeksekusi firman di dalam hidup mereka, situasi mereka dan masalah mereka.
Tuhan terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Amin. Welcome to Hope Community Church. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang terdapat di layar atau yang terletak di amplop saudara. Selamat datang bagi saudara yang pertama kali hadir di HCC. Saudara adalah bagian dari keluarga Tuhan di tempat ini. Saudara dapat melihat semua informasi seputar kegiatan HCC melalui akun sosial media kami di Instagram dan YouTube. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan untuk baptisan, penyerahan anak, dan pernikahan, dapat men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang mempunyai kerinduan untuk melayani, saudara dapat scan QR Code berikut ini dan memilih divisi pelayanan yang ada. Bagi saudara yang ingin menabur untuk diakonia, dapat menabur melalui transfer ke rekening berikut ini. Discipleship Community atau yang disingkat dengan DC adalah sebuah komunitas kecil di mana kita saling menguatkan, mengasihi, dan mendoakan. Berikut ini adalah jadwal DC yang ada. Bagi teman-teman teens dan youth dapat beribadah bersama kami di Alive in Me setiap Jumat 6.30 malam. Sunday service Minggu pukul 10 pagi di The Hope Lounge and Function, Footwave Mezzanine Ciputra World Lantai 3. Ibadah untuk anak Children Hope Ministry setiap Minggu pukul 10 pagi. Untuk segala informasi yang berhubungan dengan HCC, saudara dapat menghubungi sekretariat kami di jam dan nomor berikut ini. Demikian HCC News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara diberkati, amin. Oke, Bapak Ibu, hari ini adalah hari kemerdekaan. Tentu saja kita mencintai Republik ini. Yang percaya katakan amin. Yang cinta Indonesia angkat tangan. Haleluya. Saya undang berdiri bersama-sama karena kita ada di tanah NKRI, saudaraku. Kita wajib juga untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketika kita di luar negeri mendengarkan lagu ini, kebangsaan kita keluar. Tapi pagi hari ini kita nyanyikan pujian lagu Indonesia Raya. Ya, dengan hormat kita akan nyanyikan pujian lagu ini Indonesia Raya dengan sikap hormat kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus dan untuk Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa ini, kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Rote sampai Miangas. Kami berdoa damai sejahtera bagi Indonesia yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya namamu Yesus, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Bapak. Kami berdiri di atas tanah NKRI, Negara Republik Kesatuan Indonesia. Kami bangga menjadi rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hatimu. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Kami berdoa damai sejahtera bagi Indonesia. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada di seluruh pelosok NKRI. Gereja-gereja yang terintimidasi, gereja-gereja yang ada dalam tekanan. Kami berdoa, biar Tuhan mulai tahun ini, bahkan sampai selamanya, mereka mengalami kemerdekaan.
Di dalam mereka membangun menjadi berkat bagi Indonesia. Berkati para usahawan, berkati para investor yang ada di Indonesia. Berkati mereka. Kami juga membawa Tuhan Bapak pemimpin tertinggi, yaitu Bapak Presiden Prabowo. Berkati beliau Tuhan. Jajaran menteri yang ada, pemimpin-pemimpin daerah yang ada, berkati mereka Tuhan. Jauhkan dari setiap hal yang merugikan bangsa ini Bapak. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang intervensi bangsa ini Bapak. Bawa bangsa ini kepada sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Mari saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Diberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biar damai sejahtera, kesehatan, kekuatan Tuhan memberikan dalam hidup mereka. Berkati juga Tuhan Ciputra Walk di mana kami beribadah tempat ini. Berkati semua tenan yang ada. Berkati mall ini Tuhan. Berkati semua gereja yang ada di mall ini Tuhan. Biar kami bersama-sama menuai bagi jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari saudaraku, bawalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.